Adu mulut dan saling dorong antara ahli waris dengan pengembang terjadi saat aksi unjuk rasa saling klaim kepemilikan tanah seluas 1 hektar lebih di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Pihak ahli waris berusaha menutup akses jalan menuju pusat perbelanjaan dengan kayu dan bambu, namun dihalangi pihak pengembang. Ahli waris mengklaim tidak pernah menjual lahannya yang kini dibangun pusat perbelanjaan. 1 orang ditangkap polisi karena dianggap sebagai provokator. Kita menunggu gugatan perdata dari PT JRP dan langkah kami selanjutnya adalah besok kami ke Mabes Polri untuk menyatakan bahwa meminta bahwa tanah ini harus status quo karena mau memasuki ranah peradilan. Sementara pihak pengembang yang merasa pemilik sah atas tanah dan bangunan mempersilahkan ahli waris untuk menempuh jalur hukum. Jadi jikapun mereka merasa mendeklar memiliki, mungkin jalur pengadilan lah yang harus mereka tempuh. Bukan aksi di jalanan seperti ini, Pak. Luasannya kurang lebih 1 hektar lebih, Pak. Informasi yang didapatkan itu letter C ataupun girik, Pak. Demonstrasi ahli waris ini menyebabkan akses masuk dan keluar pusat perbelanjaan dialihkan sementara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pengangkatan seorang wartawan menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Tengah membuat jagat maya heboh. Pasalnya, wartawan yang bekerja sebagai kontributor tersebut merupakan intel yang bekerja selama 14 tahun. Heboh seorang wartawan yang bekerja sebagai kontributor di TVRI menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Tengah. Setelah beritanya viral di media sosial, Ibtu Umbaran Wibowo diberhentikan dari Persatuan Wartawan Indonesia oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Diketahui Ibtu Umbaran Wibowo bekerja sebagai kontributor TVRI selama 14 tahun terakhir sebelum akhirnya diberhentikan karena ternyata Ibtu Umbaran merupakan intel dari kepolisian di Blora. Pemberhentian Ibtu Umbara Wibowo tersebut berdasarkan Peraturan Dasar Kode Etik Jurnalistik. Ibtu Umbaran dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak layak serta tidak sah untuk menjadi wartawan. Sementara itu pihak TVRI melalui direktur utamanya menyampaikan telah memecat Ibtu Umbara Wibowo sebagai kontributor di TVRI. Selain itu, Dirut TVRI mengaku tidak mengetahui jika Ibtu Umbara merupakan intel dari kepolisian. Pemirsa, perampokan terjadi di salah satu perumahan Gria Inti Sentosa, Sunter, Jakarta Utara. Pelaku yang bekerja sebagai sopir korban diduga sakit hati, kemudian menyekap kedua majikannya hingga salah satunya meninggal dunia. Diduga sakit hati, seorang sopir menyekap majikannya selama 4 jam di salah satu rumah yang berada di kawasan perumahan Gria Inti Sentosa, Sunter, Jakarta Utara. Satu korban wanita berusia 70 tahun meninggal usai dianiaya. Perampokan terungkap saat adik korban baru pulang, curiga dengan pintu yang terkunci dari dalam, serta kakaknya yang tidak bisa dihubungi. Korban dibantu warga memeriksa kondisi dalam rumah, namun pelaku berinisial H menyekap dan menganiaya keduanya, namun berhasil diamankan warga. Jadi mau keluar dipanggil sama enciknya. Dipanggil, kita pertolongan lah, ini takutnya ada apa-apa di sendirian. Yaudah saya bantuin ke atas, udah naik ke atas enciknya. Saya begitu di tangga, dia langsung meeting saya, Pak. Nih santai. Tersangka ini disambut oleh salah seorang pemilik rumah, ya, inisial M, M, ketuk masuk, saat masuk korban langsung dibekap. Ya. Sebenarnya intinya sasarannya adalah bukan yang di rumah yang awal ini, tapi yang majikan yang menyuruh untuk menghindar. Jasad korban wanita dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara korban pria dirawat di rumah sakit. Pelaku juga telah diamankan ke Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sementara seorang perempuan terekam CCTV mencuri jemuran di kosan mahasiswa di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Akibat aksinya yang meresahkan, pelaku kemudian dilaporkan ke polisi. Inilah detik-detik saat seorang perempuan mencuri beberapa pakaian yang tengah dijemur di sebuah kos-kosan di Kelurahan Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mondar-mandir di lokasi, diduga untuk memastikan situasi sepi, lalu berbalik dan menyambar 3 buah pakaian. Menurut pemilik kosan, mahasiswi yang tinggal di rumahnya kerap menjadi korban. Sering kehilangan pakaian saat dijemur di luar. Tak ingin kejadian yang sama terus berulang, pemilik kos memasang kamera CCTV. Hingga beberapa hari kemudian berhasil merekam seorang pelaku saat beraksi. Itu celana 3. Tapi sebelum itu ada juga. Iya, udah banyak juga. Orangnya itu juga? Yang tertangkap kan cuma 1. Tetap kamera? Tertangkap kamera, ya. Yang sebelumnya belum Jemuran siapa punyanya? Jemuran yang jemur ini anak-anak kos. Para korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban mengaku kehilangan total 5 hingga belasan lembar pakaian. Sementara petugas meminta pemilik kos dapat menyediakan tempat menjemur pakaian yang aman. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.